Shalom saudara, selamat pagi saudara. Oh tentu hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu buat saudara. Mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena pribadi Allah dalam bentuk firman-Nya akan menghampiri hidup saudara. Dan rohnya akan bekerja. Supaya itu termanifestasi menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Menyangkut topik tentang terpanggil Allah. Atau terpanggil oleh Allah. Saya ingin kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih karena Engkau mengistimewakan hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau bukan hanya berfirman, tetapi tidak menganugerahkan pewahyuan, pengertian, dan hikmat kepada kami. Terima kasih karena firman itu tidak hanya menjadi tulisan-tulisan belaka yang kami ketahui. Tapi firman itu menjadi manusia, menjadi diri kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada di tempat yang sama bersama dengan Engkau. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin melanjutkan lagi daripada Matius 22 ayat 14. Tapi supaya saudara bisa melihat bahwa itu adalah prinsip yang dikatakan oleh Yesus. Adalah prinsipnya Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah Bapa yang memerintahkannya untuk diperkatakannya kepada diri. Diperkatakannya olehnya. Karena itu, apa yang Yesus ajarkan kepada kita di Matius 22. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Itu adalah pola kebenaran Allah sejak dulu. Bukan hanya ada di perjanjian lama, baru saja. Tapi Yesus mengutarakannya kembali lagi. Sehingga tidak satu pun juga orang-orang Yahudi menolak perumpamaan tersebut. Karena mereka sudah mengenal prinsip itu. Mari saya ajak untuk melihat satu firman Tuhan. Sebelum kita nanti akan membahasnya lebih panjang, lebih membaca ayatnya lebih banyak. Ulangan 10, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ulangan 10, ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Jadi hanya suku Lewi. Untuk bertugas melayani Tuhan. Dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita baca, Tuhan menunjuk suku Lewi. Ya, Tuhan menunjuk suku Lewi. Di Ulangan 18 ayat 5 itu kembali lagi diutarakan bahwa sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, dan ia dan anak-anak. Ia yang dipilih oleh Tuhan. Yesus mengatakan, banyak yang dipanggil tapi yang sedikit yang dipilih. Mengapa? Kenapa hanya suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan? Saudara bisa lihat ayat ke-9 ini adalah hal yang tidak menggembirakan bagi suku Lewi. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusaka seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Itu sebabnya suku Lewi tidak memiliki tanah. Tidak memiliki aset. Tidak memiliki kepemilikan
di tanah Kanaan. Ketika mereka sudah menaklukkan semuanya. Mereka hanya nebeng di antara pembagian suku-suku. Daripada suku-suku Israel. Mereka hanya menebeng di situ. Dari 12 suku lainnya. Lewi, saya ulangi. Lewi tidak mendapatkan bagian. Yusuf diwakilkan oleh Manasye dan Efraim. Sehingga genaplah menjadi kembali lagi 12 suku saja yang memperoleh pembagiannya. Tapi orang-orang Lewi, mereka boleh tinggal di tanah-tanah warisan pusaka milik daripada suku-suku yang lain. Kita membahas lebih dahulu pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi. Tuhan menunjuk suku Lewi. Kapan pada waktu itu? Mari kita lihat ayat yang pertama. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Berarti ini yang kedua kali. Hukum Taurat ditulis dalam loh batu. Pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung. Dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu. Firman-firman yang ada pada loh. Yang mula-mula. Oh, kemana nih yang mula-mula? Yang telah kau pecahkan itu. Oh, rupanya dipecahkan. Kemana dipecahkan? Nah, ini ada peristiwa. Kemudian letakkanlah kedua loh itu dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu, ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung. Dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel. Jadi ini adalah batu. Loh batu. Kedua loh batu. Yang kedua. Yang dibuat oleh Allah. Ditulis oleh Allah. Ketika Musa naik lagi ke atas gunung. Sama persis tulisannya. Dengan loh batu yang pertama. Yang dipecahkan oleh Musa. Kenapa dipecahkannya? Kita akan mendapatkan pewahyuan dari kata pada waktu itu. Tuhan menunjuk suku Lewi di ayat 10. Di ayat 8-nya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi. Setelah loh batu itu. Kenapa Tuhan menunjuk hanya suku Lewi. Bukan menunjuk suku yang lainnya lagi. Lalu kemudian dikatakan aku turun. Ayat yang ke-5. Kembali di atas gunung dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 7. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod. Dan dari Gudgod ke Yotbata. Suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk. Pada waktu itu. Jadi mereka sudah menggunakan. Dalam perjalanan itu adalah loh batu yang kedua. Yang dibikin baru lagi. Alkitab mengatakan kepada kita. Ketika Tuhan menunjuk. Ketika Tuhan memilih. Memilih suku Lewi. Ketika Tuhan. Untuk mengangkut tabut perjanjian. Untuk bertugas melayani Tuhan. Jadi selalu bisa berjumpa dengan hadirat. Dan untuk memberi berkat demi namanya. Sampai sekarang. Sampai hal ini ditulis. Dampaknya bagi suku Lewi. Adalah dia tidak mempunyai bagian. Milik pusaka.
bersama-sama dengan suku-suku lain ketika mereka telah menduduki tanah Kanaan. Tuhanlah menjadi milik pusakanya seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan. Minggu lalu saudara dengarkan penjelasan saya. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pernyataan Yesus ini menekankan kerjasama yang besar antara pilihan manusia dengan pilihan Allah. Saudara tentu masih ingat. Hari ini kita menemukan bahwa pola kebenaran Allah itu sudah ada. Saya katakan sudah ada sejak dahulu. Sebelum manusia ada. Itu adalah hukumnya Allah. Allah menginginkan kerjasama. Kemanunggalan antara pilihan manusia dan pilihan Allah. Kita melihat di sini. Mengapa Allah hanya memilih suku Lewi. Yang berhak. Untuk mengangkut tabut perjanjian. Yang berhak untuk memberi berkat. Demi nama Allah. Kepada bangsa Israel. Pada waktu itu. Saudara harus benar-benar. Roh Tuhan menolong saudara. Supaya saudara dibukakan. Kalimat pada waktu itu. Pada waktu. Setelah selesainya dibuat loh batu yang kedua. Karena loh batu yang pertama sudah dipecahkan Musa. Kapan peristiwanya itu? Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Keluaran 32. Keluaran 32. Keluaran 32. Kita sejarah daripada dibuatnya loh batu yang kedua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ingat, pada waktu itu Lewi belum dipilih. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Jadi Tuhan yang kasih tahu kepada Musa. Dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lagi firmannya, ingat ini di Keluaran 32. Di Keluaran 20, Allah memberikan 10 hukum Taurat. Dan salah satu adalah jangan menyembah Allah lain. Jangan membuat patung untuk kau sembah. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar teguh.
Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, walaupun dia belum turun gunung. Belum melihat apa yang terjadi. Dia percaya pada pemberitahuan Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyalanya dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya itu. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah. Ini kedua loh hukum Allah dalam tangannya ini yang pertama. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu adalah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kau dengar. Dan ketika dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya. Dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api. Dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburnya ke atas air. Dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saudara akan mengerti kenapa harus diminum oleh orang Israel. Saudara akan lihat manifestasinya nanti. Mungkin minggu-minggu depan saya akan jelaskan. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Ya Harun nih, lemah sekali. Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikan kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Ini sejarah. Harun bercerita dengan detail. Sejarah tentang patung lembu emas ini yang disembah oleh Israel. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Tidak terkendali. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan. Ini tanda atau lambang dia mengadili. Di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku. Siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh. Dikatakan seluruh anak-anak Lewi. Jadi semua suku Bani Lewi, suku Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya. Dan berjalanlah kian kemari. Melalui perkemahan itu. Dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Pintu gerbang kemah. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya. Dan temannya. Dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti
seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang bangsa itu. Sadis sekali suku Lewi ini. Dia tidak menyangka dia harus membunuh sesama saudaranya. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu. Lalu kembalilah. Dikatakan, Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Saudara bisa lihat. Loh batu yang berisi hukum Taurat dipecahkan. Lalu kemudian orang-orang 3.000 orang banyaknya dibunuh oleh suku Lewi atas perintahnya Musa. Lalu kemudian Musa kembali lagi naik ke atas gunung. Saya katakan Musa naik lagi ke atas gunung untuk mendapatkan loh batu ini. Dan inilah yang diuraikan di dalam Ulangan pasal 10 tadi. Dengan kata pada waktu itu. Ketika dia sudah turun gunung. Allah membuat ketetapannya. Setelah dia melihat ulahnya seluruh bangsa Israel. Allah telah menemukan. Seolah-olah dia menemukan. Tapi dia sebenarnya menemukan pilihan Allah. Di ayat yang ke-8 menunjuk. Pada waktu itu. Jadi setelah dia turun gunung. Setelah dia prosesi pembunuhan 3.000 orang. Dia naik ke atas gunung. Berjumpa dengan Allah. Melembutkan hati Allah. Kembali lagi. Dia menerima 2 loh batu. Pada waktu itu. Tuhan menunjuk suku Lewi. Dan untuk seterusnya. Mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Untuk bertugas melayani Tuhan. Dan untuk memberi berkat demi namanya. Sampai sekarang. Saya ingin. Saudara. Memperhatikan. Kata-kata Musa. Pada waktu dia berdiri. Mengadili bangsa itu. Di pintu gerbang kemah pertemuan. Musa mengatakan seperti ini. Siapakah? Dikatakan siapakah? Ayat 26. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Akhirnya hanya suku Lewi. Sekarang, hunus pedangmu, bunuh sampai 3.000 orang. Mengapa mudah bagi mereka mendapatkan 3.000 orang ini? Saya mau beritahu pada saudara. Mereka yang sedang lepas tidak terkendali itu. Ketika Musa marah. Dia menggiling, dia membakar patung lembu itu. Menggilingnya halus. Lalu kemudian membuangnya ke sungai. Dan mereka menyuruh minum. Mereka semua yang menyembah patung itu. Bahkan mungkin yang tidak menyembah patung.
Ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingin supaya saudara memahami pengertian ini. Jadi dikatakan siapa yang memihak kepadaku? Jelas. Hanya Lewi. Lalu bagaimana menyeleksi yang membunuh? Membunuh orang-orang yang benar-benar telah menyembah patung ini. Saya ingin saudara bisa memahami semuanya Allah telah tunjukkan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke kita lihat di ayat yang ke 20. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Suruh mereka minum oleh orang Israel. Saya ingin supaya saudara mengerti kenapa ini. Mari saya ajak engkau melihat Bilangan pasal yang kelima. Saudara nanti akan kembali lagi. Bilangan 32 ayat 20. Keluaran 32 ayat 20. Bilangan pasal yang kelima. Ayat yang ke-18. Dengarkan. Ini adalah soal ketidaksetiaan hukum. Bukan hukuman, hukum tentang ketidaksetiaan. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu, ini perempuan yang memiliki suami, pada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam, haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, perempuan. Padahal perempuan ini sudah bersuami. Dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suami, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong atau tidak sia, dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri, bersetubuh dengan engkau. Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu. Dengan setelah minum air pahit itu, mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ini luar biasa. Kita kembali lagi pada Keluaran 32. Sebelum Musa menyuruh membunuh mereka yang sudah menyembah ternak, dan akhirnya ketahuan 3.000. Bagaimana dia bisa tahu? Dia tahu bahwa itu adalah kutuk. Itu sebabnya prosesinya adalah disuruh mereka minum air yang sudah digiling. Dan itu berlaku buat seluruh
Israel. Kecuali Bani Lewi yang memihak kepada Tuhan. Saudara sudah bisa menangkap, dibawa oleh Roh Tuhan. Ini yang harus terjadi pada hidup saudara. Satu ketetapan hati yang memihak terus kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat dalam sejarahnya. Ini luar biasa sekali. Apa yang terjadi pada Israel. Mari kita lihat sama-sama. Kemudian Musa menyuruh, siapa yang berpihak padaku? Berarti orang Lewi juga minum. Karena Harun tuh orang Lewi juga. Dia minum. Dan ketika dia minum dulu, baru Musa mengatakan, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Semua orang Lewi datang kepadanya. Semua datang ke gerbang pertemuan. Dia bilang, hunus pedangmu. Ikatkan pedangmu. Berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Karena apa? Karena sekarang akan terbukti terlihat siapa yang pahanya mengecil. Siapa yang perutnya gembung. Siapa yang setelah minum air sungai tersebut. Mulai terlihat gejolak kutuknya. Dalam bentuk hal-hal sakit. Bunuh mereka. Jadi orang yang setia. Selain daripada 3.000 orang itu. Minum air sungai. Dari debu daripada emas tuangan itu. Itu tidak bereaksi apa-apa. Tapi orang yang tidak setia akan bereaksi. Sehingga dengan mudah orang Lewi mencirikan orang seperti itu. Saya mau beritahu pada saudaraku semua. Bukankah kita lagi membahas tentang apa yang diucapkan Yesus? Yaitu apa yang dikatakan Yesus. Dibilang pilihan manusia, kerjasama antara pilihan manusia dan pilihan Allah. Lewi telah memilih untuk berpihak kepada Allah. Sehingga Allah juga telah menjatuhkan pilihannya. Telah tahu sebelumnya bahwa Lewi adalah pilihan Allah. Kalau begitu kapan mereka dipanggil? Apakah hanya suku Lewi yang dipanggil? Tidak. Mari saya ajak saudara untuk kita kembali lihat. Setelah 3.000 orang itu dibantai. Lalu kemudian Musa naik ke atas gunung. Berdoa syafaat kepada Tuhan. Lalu kemudian dia turun lagi dengan 2 loh batu yang baru. Lalu sejak pada saat itu juga. Hanya orang Lewi yang diizinkan. Untuk melayani Tuhan dalam kemah. Memberkati Israel. Hanya orang Lewi. Mengapa? Karena orang Lewi memilih untuk berpihak kepada Tuhan senantiasa. Mari saja kita untuk bisa melihat Keluaran pasal 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunungnya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepada, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan sebagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya Raja Wali dan membawa kamu kepada Allah. Jadi sekarang
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Engkau akan menjadi harta kesayangan, dikatakan kepada Israel. Lalu kemudian kau akan menjadi apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Bagiku menjadi bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saya mau beritahu pada saudaraku. Siapa yang akan menjadi harta kesayangan? Seluruh Israel, bukan hanya satu suku. Siapa yang akan menjadi kerajaan imam? Seluruh Israel, bukan hanya orang Lewi. Siapa yang akan menjadi bangsa yang kudus? Seluruh, bukan hanya satu suku. Seluruh Israel akan menjadi kerajaan imam. Tujuannya adalah agar membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Kerajaan imam itu membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa. Karena hanya imam yang dipercaya oleh Tuhan, yang dilayakkan oleh Tuhan. Dari sini saudara bisa melihat panggilan dan rencana awal atas Israel. Panggilan ini adalah tetap sama sampai hari ini. Saya mau beritahu pada saudara, saya ingin supaya saudara benar-benar membuka rohmu untuk kau bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi pada awalnya Allah memanggil seluruh Israel supaya menjadi umat kesayang, harta kesayangannya, dan menjadi kerajaan imam, dan menjadi bangsa yang kudus. Itu rencana awal Allah. Tetapi kadang kenyataannya, sejak kedua loh batu itu yang baru yang kedua, Musa turun gunung, maka pada waktu itu Allah menunjuk hanya suku Lewi saja yang memegang jabatan imam, yang menjadi, yang bukan menjadi, tetapi yang hanya memiliki Allah sebagai pusakanya, yang lain tidak. Yang lain memiliki pusakanya itu adalah fisik, alamiah, tanah kanan. Hanya Lewi. Saya mau beritahu, Allah berubah? Tidak. Dia tetap pola kebenaran ini. Jadi panggilan dan rencana awal Allah atas Israel ada tetap sama. Dia ingin membawa semuanya. Tapi sekarang pada masa perjanjian baru, bangsa yang dimaksud itu adalah gerejanya. Hanya gerejanya yang layak. Disebut dalam 1 Petrus 2. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Israel tidak taat pada firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus.
umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini dikatakan kepada gereja. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mau beritahu pada saudaraku, menurut Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Yesus menyebutkan bangsa yang lain ini adalah gerejanya. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dari Israel. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Siapa yang bisa menghasilkan buah kerajaan? Bangsa mana? Itulah yang disebut gereja. Makanya Petrus menegaskan, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Jadi kita kembali lagi pada apa yang dikatakan ini. Jadi lihat. Jadi berlaku tetap. Dipanggil dan dipilih sampai hari ini. Saya ingin ini tidak menjadi rahasia. Mengapa suku Lewi menjadi yang dipilih? Bukankah seluruh Israel dipanggil? Tapi mengapa suku Lewi yang dipilih? Kalau engkau baca di Ulangan 10 ayat 1 sampai 8 tadi. Saat di Musa di gunung selama 40 hari 40 malam. Dia dapatkan botol. Untuk mendapatkan loh batu yang pertama. Mereka tidak sabaran untuk menunggu Musa turun. Akhirnya Harun meminta. Israel meminta kepada Harun. Sama seperti bangsa Israel meminta kepada Samuel. Untuk diangkatnya raja. Sehingga Raja Saul menjadi raja yang pertama Israel. Israel meminta Harun untuk membuat patung lembu emas. Lalu kemudian ketika orang Israel menyembah ini, Allah memberitahukan kepada Musa. Bangsa itu telah berbalik menyembah Allah lain. Padahal di Keluaran 20 Allah telah berfirman. Memberikan hukum Tauratnya. Mengatakan jangan kau membuat patung. Benda patung ataupun patung tuangan. Lalu menyembahnya. Lalu kemudian ketika Allah memberitahukan pada Musa. Lalu kemudian dia beritahu. Aku akan memusnahkan mereka. Lalu Musa akhirnya mencoba. Dan aku akan membangkitkan bangsa baru. Dibilang kepada Musa. Lalu Musa mencoba terus untuk melunakkan hati Tuhan. Aduh Tuhan. Lalu ketika Musa memeriksa kepada bangsa itu. Betul apa yang dikatakan Tuhan. Lalu dia memecahkan kedua loh batu itu. Hingga pecah. Ini tidak ada artinya. Karena apa? Bukankah ini hanya hukum Taurat yang tertulis untuk mengingatkan mereka? Bukankah Allah telah menyampaikannya di Keluaran 20 tentang jangan kau membuat patung lalu menyembahnya. Lalu kemudian Musa menggiling halus lalu suruh meminumnya. Saya sudah jelaskan tadi. Lalu kemudian Musa mulai berkata kepada Israel, oke, minum. Kemudian nyuruh. Bertanya siapa yang berpihak kepada Tuhan. Lewi. Bukankah Lewi juga dipanggil? Ya. Lalu kemudian bantai itu. Dari kemah ke kemah. Siapa orang yang sakit. Manifestasi daripada meminum. Air gilingan, debu gilingan. Di sungai itu. Mereka sakit, mereka dibunuh. Tanpa belas kasihan. Barulah kita sampai. Pada waktu itu. Tuhan menunjuk suku Lewi. Untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan bertugas melayani. Untuk memberi berkat. Demi namanya. Sampai hari ini. Jadi
pada waktu itu, yaitu pada waktu setelah pemberesan lembu emas itu. Jadi kita lihat di sini. Pada waktu itulah. Kita melihat di sini suatu prosesi. Kesetiaan suku Lewi. Itu akhirnya diberi anugerah oleh Tuhan. Suku Lewi memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Suku Lewi tetap berpaut kepada Tuhan. Karena dia telah mendengar di Keluaran 19. Tuhan berfirman kepada seluruh Israel. Akan menjadi harta kesayangan. Akan menjadi kerajaan imam. Akan menjadi bangsa yang kudus. Dia tahu itu panggilan Allah. Mereka membangun ketetapan hati. Sehingga ketika orang-orang, saudara-saudara mereka berubah setia. Dia tidak terpengaruh. Karena sudah memiliki ketetapan hati. Dan bahkan ketetapan hati ini yang berpihak kepada Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk membunuh sesama saudara mereka. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan sudah menaruh hati pada suku Lewi sejak lama untuk selalu melayani dan berpihak kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik. Bahwa suku Lewi itu dipilih Tuhan setelah muncul kasus patung lembu emas. Tidak. Sebelum ketika Tuhan berfirman, kau akan menjadi harta kesayangan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Itu adalah berlaku buat seluruh Israel. Israel bukan hanya suku Lewi, bukan hanya suku Yehuda, seluruh Israel. Dia tahu, dia mulai bangun. Dia sudah memiliki ketetapan hati untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Kata-kata kerajaan imam. Yaitu supaya bangsa-bangsa dibawa kepada Tuhan melalui para imam. Dan Tuhan dibawa kepada bangsa-bangsa melalui para imam. Ini penting supaya menjadi dasar dalam kehidupan saudara. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia bekerja dalam hidup saudara. Untuk supaya saudara yang memiliki kehendak bebas. Tahu menempatkan kehendak bebas saudara. Sehingga membuat hati saudara terbangun ketetapan hati. Untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Saya ingin kita membuka Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel 11. Ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut ketetapan, segala ketetapanku. Dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Perhatikan baik-baik. Aku akan memberikan. Jadi Allah yang mengerjakan. Tapi saudara memiliki kehendak bebas. Jadi Allah berfirman. Rupanya itu menggelora dalam hatinya. Orang Lewi. Untuk selalu berpihak kepada Allah. Jika saudara membiarkan Roh Allah bekerja dalam diri saudara.
maka saudara bukan hanya sampai pada posisi yang dipanggil saja, tetapi engkau akan sampai pada posisi yang dipilih Allah. Inisiatifnya dari Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih lebih dahulu suku Lewi. Dan bukan Tuhan memilih suku Lewi karena mereka memihak kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tuhan yang memilih lebih dulu suku Lewi. Dia sudah tahu suku Lewi. Dia sudah tahu prosesi yang terjadi dalam hati orang Lewi. Dia sudah tahu. Jadi bukan Tuhan yang memilih suku Lewi setelah kasus patung lembu emas. Allah sudah tahu. Mengapa suku Lewi menjadi yang terpilih, yang dipilih? Mengapa demikian? Lihat, suku Lewi memiliki kesensitivitasan. Yang pertama, dia tahu Allah telah memanggil seluruh Israel. Termasuk dirinya. Menjadi harta kesayangan. Menjadi kerajaan imam. Dia tahu. Menjadi bangsa yang kudus. Dia tahu. Dan yang kedua. Untuk menjadi yang terpilih. Menjadi harta kesayangan kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus. Allah juga telah menyebutkan di Keluaran 19 ayat 10. Sebenarnya bukan hanya Keluaran 19 ayat 10. Tapi dibilang ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Dikatakan ayat kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada percaya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Ini didengar. Jadi ketentuan Allah, dia sudah tahu. Lewi sudah tahu. Agar menjadi yang terpilih. Agar dia bisa memelihara yang dipanggil menjadi yang terpilih. Lalu kemudian di ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah kepada bangsa itu. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari yang ketiga. Saya katakan menjelang hari yang ketiga. Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Di gunung Sinai. Berarti berjumpa dengan Allah. Tidak perlu dalam ruangan. Hanya orang-orang tertentu saja berjumpa dengan Allah. Lewi menangkap ketentuan Allah itu. Dia tahu bagaimana memelihara. Dari yang terpanggil menjadi yang terpilih. Dia siapkan diri mereka. Dia siapkan diri mereka untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Kalau kau baca lagi di Keluaran 20. Lihatlah. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan dan seterusnya. Bagaimana Allah berjumpa dengan Israel. Dan berbicara. Dengan bebas. Muka dengan muka. Israel sendiri melihat kedatangan Tuhan. Dengan memberikan hukum Taurat secara lisan. Jadi Lewi tahu bagaimana sampai kepada posisi dipilih Tuhan. Sehingga mereka menetapkan hati agar senantiasa layak bagi Tuhan. Dan bisa masuk dengan bebas berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian setelah peristiwa patung lembu emas. Setelah tabernakel dibangun di Keluaran 25. Dan
tabernakel, kemah pertemuan itu. Setelah aturan-aturan dibuat, saudara menemukan. Saudara mengetahui. Yang boleh masuk ke kemah pertemuan hanyalah suku Lewi. Inilah bukti bahwa suku Lewi itu memiliki ketetapan hati untuk selalu berpihak kepada Tuhan. Meski Musa tidak ada. Saya ingin supaya saudara memahami. Saya ingin supaya saudara memahami. Dosa apa yang menyebabkan patung lembu emas itu? Spirit apa yang menyebabkan patung lembu emas itu muncul? Kau bisa lihat. Tabernakel dibuat. Aturan dibuat setelah patung lembu emas. Setelah kasus patung lembu emas. Kau bisa mengetahui. Jika tidak ada raja, menurut Hakim-Hakim 17 ayat 6. Hakim-Hakim 21 ayat 2. Maka orang Israel selalu berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Jika tidak ada pemimpin. Jadi saudara bisa lihat. Mereka menolak pemerintahan ilahi yang tidak kelihatan. Dan menginginkan pemerintahan yang kelihatan. Seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Itu menjadi spirit bangsa Israel. Dan saya berdoa ini tidak menjadi spirit dalam kehidupan gereja. Itu sebabnya Tuhan hampir 3 tahun dia buat pandemi. Sehingga kau tidak bisa bertatap muka. Orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang selalu berkiblat. Mengarahkan hati dan pikirannya kepada natural. Hal-hal yang lahiriah. Segera terpental keluar. Jadi saudara bisa lihat. Allah telah menaruh pada suku Lewi. Sehingga suku Lewi membangun ketetapan hati dalam diri mereka. Bukan supaya mereka bisa membunuh saudara-saudara mereka. Bukan untuk hal itu. Tapi supaya Allah dengan bebas terus berbicara kepada, karena itu sudah menjadi niatnya Allah. Saya katakan sudah menjadi niatnya Allah. Jadi Allah Tuhan telah memilih lebih dulu. Barulah suku Lewi yang merespon. Allah telah menunjukkan siapa yang akan dipilih oleh dia. Yaitu yang menjadi harta kesayangan. Yaitu yang berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Yaitu yang menjadi kerajaan imam. Yaitu yang menjadi bangsa yang kudus. Yaitu di mana Allah bebas berbicara langsung kepada dirinya. Jadi mereka sudah punya hati untuk mengutamakan Tuhan sejak lama. Saya katakan sejak lama mereka sudah punya hati itu. Lalu bagaimana ketika mereka membunuh saudara-saudara mereka? Mari kita lihat firman Tuhan berlaku buat hidup saudara juga. Saya katakan berlaku buat hidup saudara juga. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Ini adalah bapak ibu lahiriah.
ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dia tidak menjadi yang terpilih. Ada banyak orang di ruangan ini. Dia selalu lebih mengutamakan. Nggak mau membayar harganya dengan konflik di tengah-tengah keluarga. Lukas 14. Ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dalam hadiratnya, dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya serta anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang dikerjakan oleh Lewi. Dia tidak lagi mengasihi saudaranya yang tidak setia. Dengan mudah, dengan tenang, dia melaksanakan pembunuhan itu. Tuhan sudah memilih suku Lewi lebih dulu. Jadi pada saat patung lembah emas itu hanyalah pembuktian saja. Karena ketetapan hati sudah dibangun di dalam diri suku Lewi. Sudah terbangun. Jadi ketika ketetapan hati sudah terbangun, tentu Lewi tidak mau kehilangan posisi itu. Jadi ketika dia disuruh untuk membunuh saudara-saudaranya, maka dengan mudah dia lakukan. Dia kerja tanpa rasa bersalah. Jadi kita kembali lagi bisa melihat. Lewi tahu bahwa seluruh Israel sebenarnya akan jadi raja-raja dan imam-imam. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan itu direspon oleh Lewi berbeda. Sehingga hanya suku Lewi saja yang boleh masuk dalam kemah pertemuan. Di Ulangan 10 ayat 8 dan 9 saudara lihat pada tayangan. Yang berhak untuk mengangkat tabut dan melayani Tuhan. Menjadi imam. Yang berhak untuk memberikan berkat. Tetapi yang luar biasa, saya mau beritahu kepada saudara. Ketetapan hati yang terbangun pada diri orang Lewi. Itu pekerjaan Allah menurut Yeskiel 11. Dampaknya ketika dia berpihak kepada Allah. Ketika dia menjadi pilihan Allah. Jadi suku Lewi. Suku ini tidak memiliki pusaka. Bersama-sama dengan saudara-saudara suku yang lain. 12 suku. Dia tidak. Padahal, saya mau beritahu pada saudara. Israel 400 tahun. Dalam perbudakan di tanah Kanan. Dan Allah berjanji dengan sumpah kepada Abraham. Bahwa tanah Kanan itu adalah milik Abraham dan keturunannya. Israel. Lalu ketika Allah menggenapinya. Maka Lewi tidak mendapatkannya. Oh luar biasa. Yang luar biasa. Tanpa keberatan sedikit pun. Suku Lewi menerima ketetapan Tuhan itu. Dia katakan dan sebab itu. Mari kita lihat sama-sama. Di Ulangan pasal yang ke-10. Sebab itu. Suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama saudara-saudaranya. Seperti yang dijanjikan Allah Abraham kepada Abraham. Tuhanlah milik pusaka seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Wah, ini tidak mudah saudaraku.
Dari generasi ke generasi, mereka berharap tanah Kanan. Mereka menduduki tanah Kanan. Mereka hidup di tanah yang baru. Tanah perjanjian itu. Tapi mereka, karena mereka berpihak kepada Tuhan. Karena mereka memiliki ketetapan hati. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka tidak memperolehnya. Saya mau beritahu seperti ini. Siapakah manusia yang sanggup? Sebab Lewi tanpa keberatan sedikit pun juga menerima ketetapan Tuhan tersebut. Karena Allah telah memilih mereka sebab ketetapan hati mereka. Saya mau beritahu. Siapakah manusia yang sanggup? Allah berjanji tapi mereka tidak memperolehnya. Justru Allah memberikannya kepada saudara-saudara yang lain. Siapa yang sanggup ini? Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup memiliki kemampuan seperti ini. Inilah yang dianugerahkan oleh Allah kepada Lewi. Ulangan 10 ayat 9. Jelas mengatakan sebab suku Lewi tidak mempunyai bagian. Porsi. Digunakan kata celek. H2506. Atau disebut teritorial. Memang mereka pada kenyataannya saudara lihat. Mereka di tempat tertentu seperti kota-kota tertentu mempunyai ladang. Tapi itu bukan warisan buat mereka. Tidak menjadi hak milik. Tapi hanya untuk sekedar tempat tinggal saja. Sebab mereka tidak mempunyai tanah. Milik pusaka atau warisan. Nahalah H5159. Ini artinya milik yang menjadi milik ataupun properti. Dan Lewi memiliki warisan adalah Tuhan sendiri warisannya dia. Tuhan sendiri warisannya dia. Saudara tentu akan tahu, bertanya. Siapa ini suku Lewi menurut perjanjian baru? Bukankah keimamatan Lewi sudah tidak ada? Yang keimamatannya sudah tidak ada. Disempurnakan dengan keimamatan Melkisedek. Tapi siapa orang-orang? Ini adalah orang-orang yang hidup dengan ketetapan hati. Selalu berpihak kepada Tuhan. Dan orang-orang yang selalu hidup dengan kebesaran kasih karunia Tuhan. Orang yang jauh daripada, saya ulangi, orang yang jauh daripada hal-hal berkat natural. Sebab apa? Sebab Allah adalah pusakanya. Itu harta buat mereka. Jadi bukan, dengarkan saya, siapa suku Lewi ini dalam perjanjian baru? Bukan karena mereka memperoleh perpuluhan. Para pendeta, mereka memperoleh perpuluhan. Perhatikan dengan baik. Bukan perpuluhan itu. Atau pelayan full-timer yang memberikan identitas atau karakteristik suku Lewi perjanjian baru. Bukan. Itu sebabnya dalam gereja Tuhan di kitab Wahyu. Ada 3 spirit dan pengajaran dan doktrin. Yang berasal dari neraka. Sekarang sudah marak dalam kehidupan, dalam gereja. Apa itu? Pengajaran Nikolaus atau pengikut Nikolaus, Bileam, dan Isabel. Wah, kalau begitu apa bedanya? Suku Lewi ini adalah orang yang ditaruh hati oleh Tuhan. Sehingga mereka selalu menginginkan Tuhan saja. Jadi ketika Musa bertanya, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Maka sudah Lewi sudah siap. Karena dia sudah memiliki ketetapan hati.
Kalau para pendeta, mereka banyak, hamba Tuhan banyak, para pemimpin banyak, mereka menjaga status. Karena itu yang berharga buat diri mereka. Suku Lewi adalah mereka yang punya anugerah dari Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan saja. Dalam hidupnya tidak ada hubungannya dengan uang dan perpuluhan. Itu suku Lewi perjanjian baru. Suku Lewi ini adalah orang-orang yang tidak hidup dalam sistem dan ajaran palsu yang sekarang sedang marak dalam gereja. Yang masuk ke dalam gereja. Mengapa bisa masuk ke dalam kehidupan gereja? Saudara bisa baca di Wahyu 2. Di Efesus, di Pergamus, di Tiatira. Karena dibenarkan dan dianggap pantas untuk kehidupan gereja. Salah satu Nikolaus, pengajaran Nikolaus. Saudara lihat pada tayangannya. Wahyu 2 ayat 6. Dan Wahyu 2 ayat 15. Di Pergamus. Pengajaran Nikolaus ini. Itu berbicara tentang hierarki. Di mana di sini dijelaskan. Nikolaus ini adalah sifatnya adalah menaklukkan manusia. Di mana pengajarannya dikatakan di situ dengan tegas. Dibenci oleh Kristus. Sebab mereka membanggakan otoritas. Dan menjalankan hierarki dalam gereja. Tapi juga akhirnya menyetujui amoralitas. Mereka berupaya untuk mengambil peranan Roh Kudus. Kepada menggesernya kepada hamba-hamba Tuhan. Peranan Roh Kudus. Bukan bermitra dengan Roh Kudus. Lalu ada yang disebut dengan Bileam. Wahyu 2 ayat 14. Sudah lihat pada tayangannya. Ini di gereja Pergamus. Ingat ini kehidupan dalam gereja. Ini yang membuat pengajaran seorang berdosa. Membawa seorang untuk berbuat dosa. Sehingga Allah punya alasan untuk menghukumnya, mengutuknya. Bileam dalam ceritanya. Dia berkarakter mencintai upah. Dia adalah pengajar yang tidak tulus. Bileam menyuruh Balak agar Israel datang ke pengorbanan Moab. Agar wanita-wanita Moab itu kawin campur dengan laki-laki Israel. Dan juga pengajarannya adalah menerima upah atas ketidakbenaran. Dia mencampur supaya kehidupan dunia ini. Sehingga akibatnya, dampaknya gereja tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan mandek. Bahkan menjadi alasan bagi murka Tuhan. Lalu bagaimana dengan Isabel? Ini kehidupan yang marak. Maka dibutuhkan kehidupan Lewi. Saya mau bagikan pada saudara nanti kehidupan Lewi. Di perjanjian baru. Isabel. Wahyu 2 ayat 20. Saudara lihat pada tayangannya. Ini berbicara tentang pemerintahan dan otoritas manusia. Saudara tahu kisahnya. Isabel yang akhirnya membuat Ahab dan akhirnya membuat Israel menyembah Allah lain. Ini adalah hal rohani yang memberikan pengaruh jahat. Khususnya dalam kehidupan liberal mereka. Percabulan dan penyembahan berhala. Mari saja kita untuk bisa melihat Wahyu 2 ayat 17. Karena disinilah suku Lewi perjanjian baru. Wahyu 2 ayat yang ke-17. Ini kepada gereja di Pergamus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti kata tidak hidup. Tidak hidup dengan pengajaran Bileam di ayat yang ke-14 dan pengajaran Nikolaus dan Isabel
Siapa yang tidak hidup di situ? Dikatakan di sini. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Wow. Mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atas tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kalau kita tidak hidup dengan motivasi pengajaran-pengajaran seperti ini. Dulu pada waktu masa Israel, ini mirip dengan patung lembu emas. Tapi sekarang pada gereja di Pergamus, Tiatira, Efesus bahkan hampir terkena. Itu ada pengajaran Bileam, Nikolaus, dan pengajaran daripada Isabel. Mereka terkontaminasi. Dia bilang, barang siapa menang, aku akan memberikan makan dari mana yang tersembunyi. Saudara harus tahu. Di ruang Maha Kudus Allah pada tabernakel Allah. Tempat tertutup. Tempat di mana yang hanya bisa dimasuki oleh suku Lewi saja. Di depannya ruang Maha Kudus tempat hadiratnya Allah. Di situ ada mana diletakkan. Dikatakan mana itu akan menjadi makanan. Saudara bisa menyimpulkannya. Menurut saudara, siapa yang bisa masuk ke ruangan itu? Hanya suku Lewi. Siapa yang bisa makan dari mana itu? Tentu hanya suku Lewi. Jadi suku Lewi akan diberi makanan yang khusus. Karena mereka telah menetapkan hati mereka. Karena mereka telah berpihak kepada Tuhan. Karena mereka telah diputuskan untuk tidak memiliki semua berkat-berkat natural. Dan Allah lah menjadi pusaka mereka. Jadi kasih karunia yang ada pada kehidupannya suku Lewi perjanjian baru ini. Itu karena mereka berpihak kepada Allah. Mereka menjadi yang terpilih. Jadi suku Lewi ini berpihak kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah keluar dari sistem dunia ini. Bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan. Mereka suka Tuhan saja. Kesukaan mereka Tuhan saja. Sehingga Tuhan pun dengan lantang mengatakan. Dengan gamblang mengatakan. Sebab suku Lewi. Aku Allah. Pusakanya mereka. Saya ingin supaya saudara tidak berandai-andai. Siapa yang pernah menyebutkan seperti ini? Mari kita lihat di Mazmur ini Daud. Setelah itu kita akan berdoa. Mazmur 73 ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Daud juga demikian. Dan ini terus berlaku pola kebenaran ini. Sampai pada perjanjian baru. Sampai pada hari ini. Apakah saudara termasuk? Selain Kau tidak ada yang kuingini di dunia ini. Selain Kau Tuhan. Mazmur 119. Mazmur 119.
ayat 57. Ini luar biasa. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Kalau engkau menginginkan pusakamu adalah Tuhan. Engkau menjadi yang terpilih seperti suku Lewi. Allah telah menyediakan. Allah telah bekerja. Supaya itu terwujud. Supaya saudara menjadi yang terpilih. Dengan mengirim firman-firmannya. Mazmur 142. Ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah bagianku di negeri orang hidup. Kau bagianku Tuhan. Kau porsiku Tuhan. Luar biasa. Sanggupkah saudara untuk merespons seperti itu? Karena saudara diberi jalan oleh Tuhan. Jadi suku Lewi perjanjian baru pada masa kini. Semua yang dilakukan oleh suku Lewi tidak pernah mati. Itu abadi. Dia menjadi yang terpilih. Meskipun seluruh Israel dipanggil. Orang percaya dipanggil. Dia menjadi terpilih. Karena apa? Dia memihak kepada Tuhan. Karena dia membangun ketetapan hati. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan menantang saudara. Apa motivasi saudara? Saudara bisa lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh suku Lewi, apa yang telah terjadi, sehingga dia menjadi pilihan Tuhan. Senantiasa mudah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa Allah itu menjadi pusaka dia, sementara dia tidak punya tanah. Bagi dia dunia ini tidak ada artinya. Bagi dia Allah itu segala-galanya. Hari ini Tuhan menantang kau. Apakah engkau suku Lewi perjanjian baru itu? Apakah yang berharga buat hidupmu? Saudara, Tuhan menunjukkan kepada saudara bagaimana menjadi yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya yang dipanggil. Dipanggil mungkin kau bersuka cita karena kau mendengarkan. Bahwa engkau akan menjadi harta kesayangan. Engkau akan menjadi kerajaan imam. Engkau menjadi bangsa yang kudus. Dan Allah berfirman dengan lantang pada saudara. Engkau menerima pewahyuan demi pewahyuan. Tapi engkau harus tahu dan engkau harus bisa merespon. Kehendak bebas yang ada pada suku Lewi telah membuat ketetapan hati dalam dirinya. Semua yang mereka alami di Keluaran 19 ayat 20. Dia tahu bagaimana dia tetap hidup dengan kondisi seperti itu untuk seterusnya dari generasi ke generasi. Yaitu dengan menjadi yang dipilih. Bapak terima kasih. Engkau yang menantang mereka. Engkau yang telah menunjukkan kepada mereka jalan untuk menjadi yang dipilih. Dan kami tahu bahwa pola kebenaran ini tidak pernah engkau ubah. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa pada saat ini. Kalau di antara saudara ada yang saudara tahu dikoreksi oleh Roh Kudus. Berubahlah, bertobatlah. Akui, aku selama ini salah dalam memandang.
Aku mau menjadikan Tuhan pusakaku. Aku mau menetapkan hatiku. Supaya Tuhan itu menjadi pusakaku. Bapa, terima kasih karena pertolongan-Mu. Terima kasih karena Roh yang Kudus menolong melalui firman yang mereka dengarkan pada hari ini. Dipertegas, dituntun, masuk kepada kebenaran. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih untuk hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.